Kalau kata Ustadz Adi Hidayat, semakin banyak gaya, semakin banyak tekanan. Hukum fisika ya? Hukum fisika ya. F berbanding lurus dengan Nggak tahu. Saya statistika dia. Baik, kali ini kita mau tanya-tanya sama Bang Aji. Bang Aji, bagi seorang Bang Aji apa arti sebuah kesuksesan? arti sebuah kesuksesan. Kalau kesuksesan itu, A few moments later. kalau menurut saya, kesuksesan itu adalah Boleh pakai dalil, nggak pakai apa-apa. dalil ya, jangan pakai dalil. Oke. Nanti salah-salah dalil aja bawaannya. Iya. Jadi kesuksesan itu tergantung orangnya gitu. Ketika dia memandang sesuatu itu besar, maka besarlah kesuksesan itu. Ketika dia memandang suatu kesuksesan itu kecil, maka kecillah kesuksesan itu. Kan gitu. Kalau Bang Dayat, apa arti sebuah kesuksesan bagi seorang Bang Dayat? Mampus. Kesuksesan ya. Ya, apa arti sebuah kesuksesan? Mewujudkan impian mungkin ya. Bukan impian. Kalau impian seorang Bang Dayat apa? Jadi orang kaya ya. Kalau Bang Dayat, apa impiannya? Bisa berbagi. Bisa berbagi ya. Sharing is caring ya, berbagi adalah arti peduli ya. Kalau Bang Haji apa impiannya? Kalau saya impian pribadi yang pertama itu membahagiakan orang lain. Orang lain Subhanallah. itu ya terutamanya orang tua ya. Ya. Karena ridhollah wa ridhol walidain. Man ana laulaku. Ketika kita bisa membahagiakan orang lain, maka kita juga akan bahagia. Seperti kata hadis Nabi, jika kamu ingin ditolong Allah, maka tolonglah orang lain. Subhanallah. Luar biasa konten hari ini. Luar biasa ya. Semoga nambah subscriber ya. Jadi memang selain dari apa yang kita ingin capai itu, arti kesuksesan itu adalah ketika kita mengerjakan sesuatu yang kita nikmati, Bang. Ya, karena kan pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Ya, Kamu setuju nggak? betul. Hobi yang dibayar. Nggak, mau setuju nggak nih? Ya, saya sepakat ya. Ketika kita menikmati suatu pekerjaan, itu kita akan lupa berapa nominal yang kita terima setiap bulannya. Gitu. Misalkan kenikmatan atau berkahnya tadi akan datang dengan sendirinya. Tidak tergantung berapa yang kita terima setiap bulannya. Gitu. Oh, mantap tadi, bisa diulang, Bang? Apa tadi? Kalau Bang Dayat, betul nggak kalau pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar? Betul. Contohnya, Abang orang pajak. Abang bahagia nggak dengan pekerjaan sekarang? Menikmati pekerjaan ya. Luar biasa. Enjoy ya? Enjoy. Terus Bang, arti kesuksesan itu berdasarkan artikel yang saya baca adalah ketika kita mampu menyenangi orang yang kita sayangi, membuat senang orang yang kita sayangi, Menyenangkan ya. menyenangkan Orang kayak yang kita sayangi. bagi Abang berarti orang tua ya. Orang tua yang pertama itu orang tua, kemudian keluarga terdekat lah. Karena dalam Al-Quran juga gitu kan. Pertama itu orang tua, kemudian kerabat. Oh, ada di dalam Quran ya, Bang? Ya. Nah, jadi ketika kita ingin berbagi ataupun membagi kebahagiaan, kebahagiaan itu kan intinya ketika kita berbagi. Kalau kita nikmati sendiri, memang kita bahagia, tapi bahagia itu terbatas. Takkan berkurang harta yang sedekah. Yang pertama kita bagi itu adalah orang tua, kemudian kaum kerabat itu saudara-saudara terdekat, kemudian anak-anak yatim, kemudian fakir miskin. Orang tua, Kerabat, saudara yang ada hubungan darah, kemudian ada hubungan kekeluargaan, kemudian anak-anak yatim, baru fakir miskin. Jangan terbagi. Kebanyakan dari kita terlalu peduli dengan anak-anak yatim ataupun tapi orang-orang orang miskin. tua kita Orang tuanya terbengkalai gitu, Itu nggak boleh ataupun juga, keluarganya terbengkalai gitu. Anak istrinya nggak dipeduliin, Luar biasa. gimana gitu. orang tua harus yang utama ya. Prioritas ya. Prioritas orang tua keluarga. Gitu. Nah, kalau Abang Dayat sendiri orang yang paling pengen Abang buat senang siapa? Ibu. Kamulah ibuku, cinta kasihku. Luar biasa. Ya.
orang tua perempuan ya, Nyokap. nyokap Ya, ya. sama juga tuh seperti hadis Nabi ya. Kita ditanya siapa orang yang paling berhak untuk mendapat rasa apa ya? Apa namanya Pak? Lupa saya. Rasa mendapat kebaikan dari saya gitu ketika ditanya sahabat sama Nabi gitu kan. Nah, ibumu. Oh, hadis Nabi. Iya, iya. Siapa yang harus paling dihormati? Ibumu, Kemudian ibumu baru ayahmu. Ya kan? Jadi gimana ya kita ini ayah ya kan? Iya. Nah kalau menurut abang waktu itu sangat berarti nggak bagi sebuah kesuksesan? Karena kan ada kayak raihan itu. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin, Sehat sebelum sehat sakit. sebelum sakit. Itu sebuah kesuksesan nggak? Kalau kita bisa memanfaatkan waktu itu, waktu luang, Iya. Ya, itu kesuksesan. suksesan lah ketika kita berhasil memanfaatkan waktu tadi secara efektif ya dan efisien karena kita diberi waktu itu cuma 24 jam satu hari semalam itu ya. Sama semua orang ya, 24 jam ya. Sama 24 jam selama dia masih di dunia. Kalau Dimas lah, udah, Mas. Iya, jadi bagaimana kita bisa mengoptimalkan waktu tadi yang 24 jam tadi untuk tidur, istirahat, kemudian untuk bekerja, kemudian untuk membahagiakan orang lain, Untuk ibadah, ataupun sholat, untuk ya? ibadah, yang pastinya untuk ibadah. Gitu kan. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan waktu tadi gitu. Ketika kita membiarkannya hanya lewat-lewat itu aja gitu, maka kita akan dibunuh sama waktu tadi. Seperti pepatah Arab, Kalau waktu waktu adalah bahasa saya inlaf tak tahu kata aga ya. dia. Pintar Itu kali, tuh Bang. bagai pedang. Apabila kamu tidak memotong maka dia akan memotongmu. Yang mana ya? Cie. Tahu ya? Mantap lah. Sombong amat. Tapi kalau agama kita sendiri ada nggak istilahnya memberikan semacam garis kalau sukses menurut agama ini? Ada? Kalau sukses menurut agama itu, ya suksesnya itu ketika kita menghadap Tuhan kita dengan bahagia. Sukses setelah kematian. Rabbana atina Di dunia hasanah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. fil akhirati hasanah. Berarti baik di dunia, baik di akhirat. Karena bagaimana kita nanti di akhirat, ya bagaimana kita di dunia ini kalau kita nggak baik, kalau kita nggak memanfaatkan apa yang ada di dunia ini untuk memanen ataupun membawa bekal yang ada di akhirat nanti, maka ya kita nggak bisa dapat apa-apa di akhirat nanti. Gitu kan. Ketika kita kerja siang malam, gelap pulang gelap, nah, toh ternyata kita mati juga semua gitu kan. Ketika nggak ada yang kita bagi, nggak ada yang kita Orang bahagiakan. kaya mati, orang miskin mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Ya ujung-ujungnya mati. Ketika kita hanya memikirkan bahagian untuk diri sendiri, maka kebahagiaan itu ya putus di kita. Umur kita cuma 50, 60 sampai 70 kata Nabi ya, umur umat tua. Setelah 60 sampai 70, maka kebahagiaan itu ketika kita nikmati sendiri, maka habis saja berhenti di kita. Tapi ketika kita bagi ke orang lain, maka orang lain juga dapat merasakannya dan kita dapat amal jariah yang tadi. Berarti mayazra ya sud ya Bang Ded. Barang siapa yang menanam pasti akan memetik. Ya, Bang? Jadi artinya untuk kesuksesan untuk para semua subscriber ataupun penonton pemula ya yang baru melihat atau mengakses YouTube ini, kesuksesan itu setiap orang ya berbeda-beda intinya. Jadi artinya kita itu jangan menyamakan kesuksesan kita dengan kesuksesan orang lain. Itu yang menjadi rusak nanti. Ketika kita memandang kesuksesan itu dengan mobil yang mewah, kemudian rumah yang mewah, ataupun kendaraan yang mewah, kemudian istri yang cantik, ataupun anak-anak yang imut dan lucu, ataupun keluarga yang ceria dan bahagia yang kita pampangkan di timeline medsos ataupun foto-foto profil kita, kemudian story-story WA, story Instagram, itu semuanya semu gitu. Karena kesuksesan itu nggak bisa diseragamkan. Ketika kita seragam tadi memandang kesuksesan itu, maka kita yang akan rusak. Karena kenapa? Kita akan mencontoh gaya hidup orang lain. Itu akan merusak diri kita akan berusaha mencapai kesuksesan yang ada menurut persepsi orang lain tadi, menyebabkan diri kita ketika kita tidak mampu mencapainya, itu akan menyebabkan tekanan, menyebabkan depresi ya. Nah, depresi. Kalau kata Ustadz Adi Hidayat, semakin banyak gaya, semakin banyak tekanan.
F berbanding fisika ya? hukum fisika ya. F berbanding lurus dengan Nggak tahu. Saya statistika dia. Jadi ya, makin banyak gaya makin banyak tertekan ya. Berarti Gaya hidup. pesan Bang Aji itu, Bang Dayat, kalau hidup itu sesuai kebutuhan ya Bang Dayat ya, bukan sesuai keinginan. Karena apa yang kamu inginkan belum tentu apa yang kamu butuhkan. Betul. Apa yang kamu pikirkan baik belum tentu baik di sisi Allah ya. Insya Allah. Betul. Be yourself ya kan. Iya. Nah, kita akan bacakan salah satu quotes dari Bang Aji yang baru saya kutip tadi dari Instagramnya, Muhammad Aji Nasution. Jika apa yang kau pinta tak kunjung terkabul, bukankah ada banyak pengabulan yang hadir tanpa permintaan? Jika kau bilang bukan itu yang aku mau, maka Allah jawab itu yang kau butuh. That's all for time being. It is hope that you have understood this topic, have enjoyed this video. Thanks a lot for Mr. Aji, Muhammad Aji Nasution. Thanks a lot for Mr. Dayat as cameraman today. Yeah. Thanks a lot for the full attention to us. And the last, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.